lanjut. Nah ini kan tadi kita udah ngomongin kira-kira apa yang mungkin udah nggak akan ada lagi tadi teacher. Terus yang kira-kira yang akan bertahan gitu apa Bu? Yang dari sekarang udah ada dan sampai ke depannya juga masih ada. Apa tuh? YouTubers ya. Kalau aku nyebutnya Kamwars ya. Kamwars. Kenapa bisa gitu? Teknologi ya, hari ini orang mau ngapain, belajar sesuatu dari nol yang nggak bisa sekarang jadi bisa gitu, tanpa harus bayar mahal-mahal gitu. Paling ya cuman butuh data internet aja kan, pakai data dan segala macam kayak gitu kan. Semuanya udah kamu bisa, udah belajar. Contoh sekarang apa? Aku nih nggak bisa belajar, belum bisa terlalu fasih main gitar gitu. Aplikasinya udah ada. Iya benar. Aplikasinya udah ada, piano ya kan. Kamu udah tinggal play gitu kan, mau metodenya gimana, mainnya apa gitu kan. Ada aplikasinya juga. Ada aplikasinya juga ada gitu kan. Ya mungkin yang tetap harus ada sih kayaknya belajar berenang ya, memang harus nyemplung gitu ya. Gak mungkin kamu pakai aplikasi. Oh iya benar-benar. Jadi apa namanya, guru-guru renang itu tetap akan relevan sampai kapanpun, bener juga. Nah itu terus apa ya? Tadi yang memang kenapa kayak YouTubers gitu ya, terus orang-orang yang bergerak di dunia teknologi ataupun digital itu akan tetap ada karena memang kebutuhannya saat ini, bahkan prediksinya memang itu 3-5 tahun ke depan itu akan tetap ada. Jadi apapun yang ada di internet, apapun yang menciptakan apa misalnya pakai coding lah, nah itu orang-orang yang akan dibutuhkan nextnya. Kayak kalau misalnya nih ada yang namanya apa tuh, social media manager gitu-gitu. Yes. Itu pun aja mereka harus punya ilmu UX apa? UI UX ya, adalah gitu loh, coding lah ya kan. Apalagi tuh namanya nggak ngerti dah itu. Apalah itu yang saya nggak paham. Coding lah. Justru yang gitu-gitu mungkin yang akan yang dibutuhin ya. Nah berarti sebenarnya persiapannya apa sih Bu yang harus kita punya untuk kita tetap bisa survive in the next 5 or 10 years? Atau sebenarnya kita kan pasti besok mungkin udah punya anak, udah punya cucu, apa yang bisa kita sarankan ke mereka jadi mereka masa depannya tetap terjamin? Karena kan udah nggak kayak sekarang atau dulu kita kecil kan Bu. Dulu tuh kita masih bisa kuliah di akuntansi, jadi akuntan. Sedangkan sekarang juga pasti banyak aplikasi yang tinggal masukin data, habis itu udah selesai keluar reportnya gitu kan. Ketahuan salahnya di mana, selisihnya di mana, udah ketahuan nah, gitu terus ya. Misalnya kredit analis kita kan juga ada kan sekarang. Sedangkan udah pakai udah ada aplikasinya sistem juga, sendiri gitu loh sistemnya. Survei pun nggak harus ketemu lagi gitu kan. Kedepannya juga bakal kayak gitu. Jadi di US juga itu tuh katanya ada yang kalau kita mau klaim asuransi mobil, misalnya kita habis tabrakan nih, terus kita mau klaim, kan biasanya ada orang yang datang ngecek foto, kondisinya, habis itu ya udah keluar berapa kebutuhannya. Nah pada suatu buku dia tuh cerita dia tuh ngeluarin drone. Terus dia cuma tinggal si orangnya yang mau klaim itu tinggal ngirim share location-nya, drone-nya nanti akan ke sana. Iya, terus cekrek. Berarti kan kedepannya mungkin surveyor juga udah nggak ada kan? Betul. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu mau ngomong sama anak dan cucu, apa yang harus mereka persiapkan? Pasti mental ya. Mental itu mesti kuat dulu, harus tangguh dulu karena persaingan juga pasti akan lebih besar, harus lebih ketat juga gitu persaingannya. Jadi nggak lembek lah ya, nggak baperan kayak gitu karena mungkin kedepannya orang akan berbicara itu dengan lebih gamblang lagi, gitu, nggak ada tadeng aling-aling, nggak perasaannya gimana ya segala macam gitu. Udah pokoknya aku mau hasil itu ya gimana caranya? Seperti itu gitu. Jadi mentalnya harus mental, artinya begitu dia jatuh ya harus lebih tinggi lagi gitu. Bola bekel lah ya, bola bekel itu kalau dibanting itu malah lebih tinggi kan dia lompatnya gitu. Itu satu. Yang kedua ya lebih ke arah kayak kita tuh manusia tetap butuh orang lain untuk bisa sama-sama apa ya,
berjuang lah ya, nggak hanya egois sih nggak boleh ya. Kalau saya sih menyarankan jangan egois gitu ya. Sekarang pun juga jangan Jangan egois gitu, karena masih banyak orang lain yang juga kita butuhkan dan orang membutuhkan kita gitu. Even teknologi udah banyak, even segala sesuatu kita udah gampang banget dapetnya, tapi kita tetap butuh orang lain gitu kan. Nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Contoh paling gampang lah ya, masak kita bisa sendiri gitu loh, tapi bahan yang kita masak itu juga pasti dari orang lain kan. Itu berarti social skill ya, social skill untuk ya gimana caranya kita bisa masuk ke komunitas yang kita nggak akan bisa prediksi itu akan seperti apa perkembangannya. Oke. Gitu. Jadi intinya kita nggak mungkin kayak kerja sendiri atau hidup sendiri, walaupun misalnya nih belum ada pasangan, tapi kan kita tetap butuh orang lain. Betul. Ya orang lain tuh kan nggak harus melulu pasangan ya, gitu kan, temen yang di kantor. Intinya social gitu. Support lah. Ya pasti. Iya. Selain itu apalagi Bu? Misalnya apa kemampuan yang harus mereka miliki, atau ilmu apa yang harus mereka pahami. Jadi mereka kedepannya setelah lulus SMA, kuliah, mereka bisa dapat pekerjaan dengan mudah. Kalau saya tuh selalu pengen menyampaikan kepada nanti anak saya, semoga ya, amin. Jauh ya, pasangan dulu. Kalau sampai pasangan juga bisa. Nggak boleh ya, nggak boleh. No. Nah, saya akan selalu menyampaikan kepada mereka apa yang membuat kamu bahagia, duit, gitu. Jadi whatever orang mau ngomong apa, kalau kamu bahagia, kamu enjoy jalaninnya dan bermanfaat untuk orang lain, kamu bisa membantu, lakukan. Nggak harus dapat nilai yang perfect ya gitu loh, atau kemampuannya itu harus sama dengan orang lain gitu, enggak, karena saya akan menyampaikan bahwa saya ibunya akan punya kemampuan yang berbeda dengan papanya mungkin gitu ya, atau misalnya saya punya kemampuan yang berbeda dengan kakak saya gitu, atau adik saya gitu, dan si anak saya juga punya kemampuan sendiri, pasti punya sesuatu, dan itu yang mereka punya uniknya sendiri. Iya. Mereka punya apa sih kayak strength dan weakness-nya sendiri gitu. Dan itu adalah PR saya sebagai orang tua untuk Mencari, bisa dia menemukan, membantu dia untuk menemukan, bukan saya menemukan tapi membantu dia untuk menemukan. Misalnya suatu hari dia akan bilang, aku nggak suka ngelihat orang yang cengeng ya, gitu. Maksudnya nggak suka ngelihat orang yang kok kerjanya lambat dan segala macam. Terus kamu mau ngelakuin apa? Kalau misalnya ini, aku mau ngajarin dia bla 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 bla, ya udah support gitu. Jadilah motivator. Ya misalnya, atau misalnya aku suka olahraga gitu, basket ataupun renang dan segala macam. Tapi aku nggak suka math gitu, nggak suka matematika. Dia happy dengan olahraga, saya akan support gitu loh. Nah mungkin dengan di situ, dengan dia happy, dia enjoy, ya justru di situ akan menumbuhkan dia punya skillnya seperti apa. Gitu. Setiap orang nggak harus punya lengkap ya yang dibutuhin di mata pelajaran itu, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia segala macam, Tuhan semuanya. Enggak gitu loh. Tapi kalau dia memang suka sesuatu, misalnya olahraga kah, atau aku lebih suka bahasa Indonesia daripada bahasa asing misalnya gitu, atau misalnya aku lebih suka bahasa asing daripada bahasa Indonesia mah gitu, tanya kenapa gitu, alasannya apa gitu. Even yaitu bahasa kita ya, bahasa kita, tapi setidaknya dia mampu berbicara dengan orang lain gitu. Bukan berarti melupakan atau tidak menggunakan, tapi itu akan menjadi suatu kelebihannya dia, ya biarin dia berkembang di situ gitu. Jadi kan pelajaran itu banyak ya, kita juga nggak harus semua di rapot itu 10 semua gitu, kasihan nanti anak kita akan stres sendiri, depresi, dan gitu. Dia juga udah di sekolah dituntut untuk sempurna, banyak dituntut sempurna, nilainya harus sekian untuk naik kelas bla 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 bla, orang tuanya di rumah gitu kan, kok kamu nilainya begini. Kasihan ya, dia udah stres, makin stres juga, di sekolah stres, pulang juga nggak dapet support, jadi saya akan lebih menekankan bahwa apa yang membuat kamu bahagia. So aja. Cool, itu nggak kepikiran sih. keren. Berarti kita tuh bener-bener nggak memaksakan ya, kayak misalnya kalau Ajeng tadi kepikirannya
apakah kita ajarin dia coding? Cuman ya kalau dia nggak suka coding, Ya, mau dia nggak gimana suka gitu yang kan? hal itu kan berarti orangnya harus rinci ya, harus apa sih kayak detail. Sedangkan nggak semua orang itu punya kemampuan yang kayak gitu. Betul. Siapa tahu dia justru lebih suka hal-hal yang berbau kreatif. Ya, bisa Gitu. jadi gitu kan. Mungkin apa di rumah segala macam dibikin Iya, kreatif. iya, bener, Ya bener, biarin bener. aja gitu. Justru dia malah bisa bikin barang yang orang lain nggak bisa bikin. Justru dia bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang mungkin baru, orang lain butuhin, yang kita juga nggak pernah kepikiran sebagai orang tuanya mungkin. Iya, bener. Dan satu lagi sih menurut aku, selain kita pengen biarin dia melakukan hal yang membuat dia bahagia, enjoy ya seperti itu, jangan pernah memaksakan, bukan, mengarahkan. jangan pernah kita ngejudge bahwa itu nanti nggak ada duitnya. Nanti nggak Kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Kamu mau makan apa kamu dari mau situ jadi apa gitu ya. besok? Hai orang tuaku loh. Nggak. Saya percaya sih rezeki itu Tuhan sudah atur ya. Dan saya dulu waktu di Sulawesi, itu dapat satu customer yang dia bilang bahwa di malam hari, di malam hari Tuhan itu Customer di malam hari gimana? nggak, maksudnya ketemu Oh, iya, iya. customer dan dia menceritakan bahwa di malam hari Ya, ya, bahwa gimana? di malam hari itu Tuhan itu nyebar rezeki di mana-mana. Pagi harinya adalah tugas kita untuk cari. Oh, ya, ya, ya. Jadi makanya kamu bangun pagi biar nggak kan? dipatok ayam. Nah, kan pasti kamu sering dibilang tangin awan-awan pagi. Tapi ya kalau misalnya memang pekerjaannya dia sampai larut malam, kemudian siang baru ini, ya mungkin itu rezekinya memang udah Tuhan sediain juga. Yang penting mau cari. Yang penting mau berusaha. Kalau kamu nggak mau cari, nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, minimal untuk hidup kamu sendiri, ya Tuhan juga akan bilang, terus aku kudu piye, ya kan? Rezeki udah disediain gitu kan. Berarti satu poin penting adalah persistent. Jadi oke, kita misalnya dia itu dia suka hobi nih, misalnya futsal. Berarti ya kadang kan latihan itu kan juga capek, Yes. kadang panas, kadang kehujanan. Tapi yang penting dia mau persisten untuk hard work, ngejar passionnya dia kan, ngejar apa yang dia sukain, buat jadi ya yang terbaik di. Dan dia tahu tujuannya apa. Goalnya apa dari sesuatu yang dia lakukan itu. Artinya dia melakukan itu tuh bukan karena teman-temannya. Oke, Ngikut bukan karena lagi gitu tren. kan. Tapi dia tahu tujuannya dan kenapa sih dia harus melakukan itu secara berulang-ulang gitu. Basket misalnya, kenapa kamu harus melakukan basket? Apa tujuannya untuk ikut basket? Oke, aku suka mah gitu misalnya. Oke, kalau kamu suka, kamu mesti apa? Di basket itu ada apa sih? Coba Dan nanti digali lagi goalnya apa? gitu. Nextnya mungkin dia bisa mencerita, aku pengen jadi atlet. Ya why not gitu loh. Iya. Kalau memang itu Banyak kok atlet yang yang berhasil, Iya. yang profesional, yang justru malah lebih terkenal daripada. ya mungkin dulu ya kalau misalnya ada temen gitu ya ikut masuk tata boga gitu ya, ngapain gitu loh, siapa semua ini gitu. Ya hari ini banyak loh chef yang berhasil dan terkenal. Dia gitu punya kan. restoran, ada yang punya restoran, ada yang punya Cuman acara gara-gara TV. naburin garam. Itu tapi ya itu rezeki yang memang keluar dari passionnya dia gitu. Buat dia bahagia, buat dia happy, dia pasti akan juga terus melakukan berulang-ulang. Ini kayaknya bermanfaat deh buat orang lain. Pasti akan ditunjukin kok sama Tuhan jalan rezekinya di mana gitu. Ya terutama yang masak gitu loh, maksudnya orang yang memang suka dan mencintai masak, rasanya tuh pasti beda sama orang yang masak tuh terpaksa. Maksudnya kayak kelihatannya tuh mereka cuman iris-iris doang, masukin asal gitu, tapi begitu dirasain tuh Ya. enak. Nah, kadang juga ada yang orang nggak suka masak, ngiris, ngupas bawang aja nggak tahu gitu loh gimana ya kan, pegang sendok untuk penggorengan dan segala macam juga nggak tahu gitu. Ya. Iya, Itu sih. bener. Jadi itu juga iya sih Yang perlu dipersiapkan. Jadi intinya kalau misalnya nih kita akan ngomong sama anak kita atau cucu kita, apa yang pertama kali harus dilakukan adalah ya temukan dia tuh happy-nya di mana.
dia passionnya di mana. Nah habis itu baru digali Tapi kita lagi. bantu ya, karena mungkin dia masih terlalu dini untuk aku apa Aku gitu pengennya kan, ini, ya. nah, nanti Tetap kita kasih di-lead. masukan. Iya, di-lead. Kayak misalnya, oh kalau misalnya kamu suka futsal berarti di situ ada tempat les, di situ ada klub. Nah terus itu kita dukung untuk kita anterin juga Kenapa? ke sana. Alasannya kita juga harus tanya kenapa dia suka futsal. Terus kenapa sih orang main futsal itu manfaatnya apa kayak gitu ya, harus kita tanya supaya dia benar-benar tahu why-nya dia melakukan itu apa. Happy-nya dia di situ tuh karena apa. Itu dia kita bantu. Dan kalaupun dia misalnya lagi capek, misalnya pun kalau dia lagi tidak termotivasi, mungkin dia lagi down atau apa karena kalah atau apa segala macam, nah, itu ya kita tugas harus kita untuk coba ingetin lagi kenapa dia suka, tujuannya dia suka dengan itu apa gitu. Oke, walaupun misalnya kadang-kadang kayak kedengarannya aneh, apa ya hobi-hobi yang aneh itu? Ya itulah pokoknya. Dan itu menurut saya dunia yang harus ditemukan oleh orang tua, karena banyak juga yang teman-teman yang curhat juga, anakku nggak bisa ini loh, susah banget diajarin ini. Mungkin saat ini ya mereka berpikir bahwa karena kamu belum punya anak sih Din gitu kan, belum bisa ngerasain ini gini. Tapi saya mencoba untuk terus ingat bahwa Dina, anakmu harus bahagia, karena Dina juga pengen bahagia gitu. Jadi ya biarkan dia bahagia. Nah ini pertanyaan terakhir Bu, dan mungkin pertanyaan yang sedikit lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau terjadi resesi, kan sebelum-sebelumnya kita sudah mengalami beberapa kali resesi kan, karena dari kita sendiri, karena mungkin efek dari luar negeri. Nah walaupun sekarang pandemi, resesi mungkin belum bisa dibilang resesi sih, maksudnya masih bisa dibilang stabil lah, walaupun rupiah sempat naik, turun apa naik sih? Turun. Kalau naik menguat berarti ya kan, kalau ini masalahnya melemah. Salah. Habis itu ya bisa lah, masih bisa diperjuangkan. Tapi kalau misalnya besok terjadi resesi, apa yang dari sekarang kita harus persiapkan? Kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Apakah ada penyakit baru? Apakah mungkin ada teknologi baru yang membuat Indonesia ini jadi gimana? Oke, yang perlu dipersiapkan. Mungkin Habis. oke. Tinggal 4, 3, 2